hindarin 3 kesalahan ini ya buat teman-teman. Yang pertama, kita terlalu memikirkan apa sih suplemen yang paling bagus. Padahal suplemen yang paling bagus menurut gua itu adalah kita bisa konsisten dan kita bisa disiplin. Oke? Kalau misalnya kita udah beli suplemen mahal banget, kita ke dokter apa, disuntik A, B, C, D, E. Besoknya kita nggak mau diet, nggak konsisten diet, jalan nggak mau, tidur nggak mau. Nggak ngefek. Kita udah beli suplemen A, B, C, D, E yang mahal-mahal, nggak akan ngefek. Oke? Artinya apa? Artinya lebih baik kita mementingkan konsisten dulu nih, sama disiplin dulu. Misalnya hari ini kita jalannya 5.000, besok naikin jadi 5.500. Iya kan? Naikin dikit-dikit aja, tapi konsisten. Ya? Itu suplemen terbaik adalah konsistensi sama disiplin kita. Kesalahan yang kedua, yaitu kita nggak ngukur apapun sama sekali. Berat kita nggak ukur, lingkar kita nggak ukur, foto tampak depan nggak ada, before-nya. Jadi kita nggak tahu nih minggu depannya gue udah turun atau belum sih, atau masih sama aja. Langkah kaki nggak kita ukur, misalnya ada jam tangan atau di HP gitu kita catat gitu ya, atau catatannya secara otomatis biasanya. Jadi kita nggak tahu progres itu sebenarnya membaik, memburuk, atau kita semakin gendut atau kita semakin kurus. Kita nggak tahu. Rasa-rasanya aja nih diet, ya kan? Tapi masih aja buncit. Masih aja kita misalnya hasil labnya tuh gula darahnya tinggi gitu ya. Karena kita nggak track tuh lingkar perutnya, atau misalnya ada hasil labnya sebelumnya ya. Biasa klien-klien gue tuh kalau yang dia misalnya trigliserida tinggi atau serangan jantung atau stroke gitu, biasanya ada hasil lab sebelumnya. Yang gue ketahui biasanya rata-rata gulanya pasti tinggi. Bukan gula puasa ya, tapi HbA1c-nya. Karena kadang puasanya normal, tapi HbA1c-nya tinggi. Karena mungkin di minggu itu dia dietnya oke, tapi rata-rata 3 bulan terakhir dia gulanya tinggi. Oke, jadi ada hasil lab juga, kita harus tahu. Gue biasanya ngasih tahu ke klien-klien gue apa aja yang harus kita cek ya, biar nggak nanti malah labnya malah mahal banget tapi nggak guna gitu, nggak terlalu guna. Kesalahan yang terakhir yang ketiga, kita nggak punya mentor atau coach yang kredibel dan berpengalaman untuk ngebimbing kita sehingga kita progresnya lebih cepat dan lebih terjamin. Kayak misalnya gue mau jago main gitar, kalau gue belajar sendiri ya mungkin bisa, ya kan? Gue nge-YouTube pasti mungkin setahun 2 tahun bisa. Kalau gue misalnya hire mentor yang ngajarin gue langsung, bimbingin gue langsung, gue bakal lebih cepet tuh jagonya main gitar. Sama kayak misalnya fat loss ini, kalau misalnya kita punya coach ya, gue bisa nanya langsung, gue diarahin langsung, gue bisa ngelakuin hal-hal yang paling bagus gitu ya, apa sih yang paling bagus, dan bisa ngehindarin kesalahan-kesalahan yang emang kesalahan umum nih orang-orang nih. Jadi itu pentingnya kita nge-hire mentor yang emang udah berpengalaman. Nah kalau misalnya teman-teman nih butuh bantuan coaching atau mentoring langsung dari gue dampingin langsung, gue bikinin program dietnya, mau makan di rumah ataupun di luar, dan juga porsi makannya ya, program latihan harian mau di rumah ataupun di tempat gym, itu ngapain aja sih setiap harinya, program itu apa aja, gimana aja latihannya, gue bakalan bikinin itu semua supaya hasilnya lebih terjamin dan progresnya lebih cepat. Dan kalau misalnya teman-teman masih bingung dan kalau misalnya ada masalah, kita bisa langsung kasih solusinya. Nah kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi ataupun di link di bio profil akun gue.